Selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembahasan kimia bersama saya James Huta Barat. Hari ini kita akan membahas tentang larutan asam basa. Kita mulai dari teori asam basa. Ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang pengertian teori asam basa. Yang pertama kita mulai dari Arrhenius. Arrhenius mengatakan bahwa asam adalah suatu zat yang jika dimasukkan ke dalam air terionisasi menghasilkan ion H+. Chun-Shiu. HCl dimasukkan ke dalam air ditulis HCl aqueous, larutan HCl. Maka di dalam air dia terionisasi menghasilkan H+ tambah Cl-. Artinya kalau HCl kita masukkan di dalam air, maka zat terlarutnya adalah H+ dan Cl-. Chun-Shiu kedua, H2SO4 saya masukkan ke dalam air menghasilkan H+ tambah SO4 2-. Chun-Shiu berikutnya, CH3COOH dimasukkan ke dalam air menghasilkan H+ tambah CH3COO-. Saya kasih panah 2, bedakan dengan ini. Artinya yang ini hanya searah. Ketika ini dimasukkan ke dalam air, maka zat terlarut yang tinggal di dalam air cuma ini. Nah ini reaksinya dua arah, artinya ini terurai sebagian. Maka di dalam air akan ada H+, ada CH3COO- dan masih ada sisa CH3COOH. Itu namanya terurai sebagian. Sehingga berdasarkan ini Arrhenius membedakan bahwa asam itu kita bagi dengan asam kuat dan asam lemah. Siapa aja asam kuat? Asam kuat itu ada HCl, HBr, HI, HCl4, HNO3 dan H2SO4. Nah ini semuanya terionisasi sempurna. Lalu asam lemah, misal CH3COOH menghasilkan H+ tambah CH3COO-. Ingat nih panahnya bolak-balik. Atau asam fosfat, nah, H3PO4 dia terionisasi menghasilkan H+ tambah H2PO4-. Lalu H2PO4- masih bisa terionisasi menghasilkan H+ tambah HPO4-. Lalu HPO4-, masih bisa terionisasi menghasilkan H+ tambah PO4-. Ini namanya asam lemah poliatomik, artinya memiliki H lebih dari 1. Lalu yang berikutnya basa. Basa itu adalah sesuatu zat yang jika dimasukkan dalam air terionisasi menghasilkan ion OH-. Chun-Shiu. NaOH dimasukkan dalam air jadi Na+ tambah OH-. BaOH 2 kali menjadi Ba2+ tambah 2 OH-. Nah NH4OH dalam air menghasilkan NH4+ tambah OH-. Nah ini panahnya juga saya kasih beda. Yang ini artinya terionisasi sempurna, sedangkan ini terionisasi sebagian. Nah berarti basa juga kita bagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu dari golongan 1A, logam-logam dari golongan 1A. Chun-Shiu, LiOH jadi Li+ tambah OH-. NaOH jadi Na+ tambah OH-. KOH menjadi K+ tambah OH-. dan yang lain dari golongan 1A. Lalu golongan 2A, misal CaOH 2 kali menjadi Ca2+ tambah 2 OH- atau BaOH 2 kali menjadi Ba2+ tambah 2 OH- dan yang lain. Cuman jangan lupa Be itu termasuk ke dalam basa lemah walaupun dia berada di golongan 2A. Jadi kalau kita lihat basa lemah, basa selain dari golongan 1, golongan 2 tadi. Nah, Chun-Shiu NH4OH jadi NH4+ tambah OH- atau FeOH 3 kali menjadi Fe3+ tambah 3 OH-. Dan yang lain selain daripada golongan 1 dan golongan 2A tadi. Yang berikutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam adalah donor proton atau penyumbang H.
sedangkan basa adalah akseptor proton atau penerima H, Junshu. Ada H2O saya masukkan ke dalam NH3 atau H2O saya campur dengan NH3 menghasilkan OH- tambah NH4+. Nah, perhatikan H2O di sini berubah jadi OH-. H-nya berkurang. Artinya dia menyumbangkan H terhadap NH3. Sehingga NH3 hasilnya bertambah H-nya. Maka H2O ini kita sebutlah dia sebagai asam karena dia tadi menyumbang H terhadap NH3. Nah, lalu hasilnya asam ini maka disebut basa konjugasi. Nah, NH3 tadi menerima H maka disebut basa akseptor. Hasil dari basa ini disebut namanya asam konjugasi. Lalu yang H2O dan OH disebutlah itu adalah PABK, pasangan asam basa konjugasi. Nah, yang ini juga disebut pasangan asam basa konjugasi. Nah, lalu yang bagaimana yang disebut pasangan asam basa konjugasi? Perlu kita perhatikan yang dikatakan pasangan asam basa konjugasi ini. Cipoknya, ciri pokok ya teman-teman. Cipok PABK, ciri pokok pasangan asam basa konjugasi. Yang pertama bahwa atom pusatnya harus sama. Junshu di sini tadi O, nah maka di sini O. Jangan jadi O2. Kalau jadi O2 itu beda. Misalnya di sini N, ya di sini N, itu namanya atom pusat. Lalu mereka memiliki selisih satu atom H. Junshu tadi di sini H2O jadi OH-, selisih H-nya 1, di sini 2, di sini 1. Di sini H-nya 3, di sini H-nya 4, selisihnya 1. Itulah yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Lalu Junshu berikutnya adalah HCO3- tambah H2O menghasilkan CO3 2- atau -2 tambah H3O+. Nah, di sini HCO3- memberikan H-nya kepada H2O. Buktinya hasilnya HCO3- menjadi CO3 2-. Sedangkan H2O menerima H dari HCO3-. Buktinya dia menghasilkan H3O+. Maka HCO3- disebut bersifat asam, sedangkan temennya atau hasilnya adalah basa konjugasi atau basa konjugasi dari HCO3-. Lalu ini adalah basa, sedangkan H3O+ adalah asam konjugasi. Maka pasangan-pasangan ini disebut namanya pasangan asam basa konjugasi. Junshu lagi biar lebih paham. Nih HCO3- ditambah HCl menghasilkan H2CO3 tambah Cl-. Nah, di sini HCO3- menjadi H2, berarti dia mendapatkan H. Sedangkan HCl menjadi Cl-, berarti dia melepaskan H atau memberikan H. Maka si HCl yang disebut sebagai asam, Cl- basa konjugasi, lalu si si HCO3- menjadi basa, H2CO3 menjadi asam konjugasi. Dan ini juga disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Nah, lalu perlu kita perhatikan di sini HCO3- bersifat asam, sedangkan di sini HCO3- bersifat basa. Artinya satu zat bisa jadi asam, bisa jadi basa, tergantung tempatnya, tergantung pasangannya. Maka zat yang seperti ini yang bisa asam bisa basa disebutlah namanya amphoter. Nah, siapa aja zat-zat yang bisa jadi amphoter? Saya berikan cipoknya. Cipok amphoter, ciri pokok amphoter. Yang pertama, dia harus punya atom H supaya bisa nyumbang dan menerima H. Yang kedua, tidak bermuatan positif. Artinya si HCO3- ini bisa jadi amphoter, H2O juga bisa amphoter karena dia punya atom H dan tidak bermuatan plus. Nah, H3O+ tidak bisa jadi amphoter karena dia sudah bermuatan plus. Nah, kira-kira demikian teman-teman teori asam basa. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran kimia. Sampai di sini, terima kasih.